Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, sungguh kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari menjelang siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama memilih kita untuk berkumpul insyaallah di tempat yang baik. Dan semua yang hadir insyaallah semuanya orang-orang yang baik. Kita mengagungkan, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan datangnya daripada bulan-bulan yang baik. Mudah-mudahan tidak satu pun di antara kita keluar meninggalkan tempat ini melainkan Allah ta'ala memperbaiki keadaan kita. Allah ta'ala memperbaiki masyarakat kita. Allah ta'ala memperbaiki zahir dan batin kita dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, di pagi hari ini kita sama-sama bermuajahah, kita berkumpul dihadiri oleh seluruh jajaran Porkompimda daripada seluruh jajaran yang Kabupaten Sumedang atau yang mewakilinya. Yang tidak lupa juga kepada seluruh pimpinan Dewan Yayasan Suara Muda Daerah, dan juga kepada para camat dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, BUMN, BUMD yang hadir pada kesempatan hari ini, dan seluruh pimpinan unsur keagamaan. Mudah-mudahan Allah ta'ala menjaga kota Sumedang ini. Allah ta'ala memperbaiki keadaan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan juga saudara kita Bapak Bupati Sumedang, Bapak Haji Doni beserta wakil beliau, Allah ta'ala berikan panjang umur, Allah ta'ala berikan kesehatan, diberikan kelancaran di dalam perjalanan untuk pulang kembali ke kota Sumedang dengan afiah, dengan membawa visi dan misi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ta'ala memperpanjang umur kita. Allah memperpanjang saldo umur kita. Sebab ketahuilah bahwasannya apapun yang hilang dalam kehidupan kita masih bisa kita upayakan, masih bisa kita cari. Seseorang yang kehilangan kekasihnya masih bisa mencari kekasih yang lain. Seseorang yang kehilangan harta, dia bisa mencari harta. Seseorang yang kehilangan pangkat, dia bisa mengupayakan pangkatnya. Namun ada suatu hal yang apabila kehilangan, sedikit orang yang mengingatnya, yang hal tersebut lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Hal tersebut bukan dan tidak lain adalah waktu, umur, usia, yang setiap detiknya adalah milik Allah, dan setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi husrin. Allah bersumpah demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, sial. Illalladzina amanu
kecuali orang-orang yang beriman di antara mereka. Siapa mereka orang yang beriman? Mereka orang yang beriman adalah cirinya adalah orang-orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Orang-orang yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah pun memprioritaskan mereka di atas segala-galanya. Dalam athar para ulama mengatakan, man wajadallah wajada kulla syai' wa man fagadallah fagada kulla syai'. Barang siapa orang yang mendapatkan Allah, maka dia telah mendapatkan segala-galanya. Namun barang siapa orang yang kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Walaupun kerajaan dunia di tangannya, apabila dia kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan dalam keadaan hampa. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman di antara mereka siapa? Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Mereka yang mendedikasikan dirinya sebagai abdinya Allah. Abdinya Allah, bukan abdinya manusia, melainkan sebagai hambanya Allah yang menciptakan dia dari ketiadaan, yang memberikan dia kehidupan, yang Allah Ta'ala meminjamkan kesehatan, dipinjamkan nafas, kemudian Allah Ta'ala meminjamkan matahari dan bulan, yang meminjamkan tumbuh-tumbuhan, yang menciptakan lautan, yang mencukupi segala faktor kehidupan kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla azamatu fil ula, yang maha baik, yang menganugerahkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Iman, engkau menghambakan diri engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau belum sampai ma'rifat engkau melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kalian. Tidak sedetik pun kita luput dari perhatian Allah, dari pandangan Allah, dari kesaksian Allah. Dalam kesendirian kita Allah memperhatikan kita. Di dalam aktivitas kita Allah menggerakkan kita. Di dalam malam kita, dalam tidur kita, Allah Ta'ala menjaga kita. Siapa yang lebih setia kepada kita melebihi Allah? Yang lebih setia dari pasangan kita, lebih setia dari kedua orang tua kita, lebih setia daripada anak-anak kita, dan lebih mencintai kepada kita melebihi siapapun yang ada di alam semesta ini. Dialah Allah yang mengenalkan asma'nya Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sepandai-pandainya kalian ingin menghitung daripada bilangan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka wallah tidak akan mampu kita menghitung daripada bilangan nikmat tersebut. Illal ladzina amanu wa amilus salihah, dan orang-orang yang beramal saleh. Apa sih amal saleh itu? Rasulullah bilang, innama aqrabikum minni majlisan yaumul qiyamah. Orang yang paling dekat denganku besok di yaumul qiyamah. Itu yaumul qiyamah dikatakan dibangkitkan al-awwaluna wal akhirun. Manusia akan dikumpulkan dari yang awal sampai yang akhir di padang mahsyar. Yauma yafirul mar'u min akhi, di mana seorang sahabat berlari dari sahabatnya, orang tua berlari dari anaknya, dan sebaliknya anak berlari dari orang tuanya, istri berlari dari suami, dan sebaliknya suami berlari dari istrinya. Mereka menuntut satu sama lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang mengerikan tersebut, orang yang paling beruntung adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Rasul bilang, siapa orang yang paling dekat denganku esok di yaumul qiyamah? Ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Saleh, baik. Maknanya saleh adalah baik. Baik bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah bilang, hidup kita ini yang paling utama dalam dua hal.
Yang pertama adalah hablum minallah. Hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita sama Allah, ya maafin, kurang lebih. Mungkin kurangnya kita banyak sama Allah taala. Kita banyak ninggalin Allah. Kita banyak sibuk kepada selain Allah. Pikiran kita jauh mengingat Allah. Hati kita pun, cintanya kita masih cinta sebatas pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha agung, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang saat kita meninggalkan Allah, Allah tetap merapat kepada kita. Di saat kita berpaling dari Allah, Allah kembalikan lagi kita. Kadang Allah mengirimkan surat cinta kepada kita melalui ujian, lewat suami, melalui ujian, lewat istri, lewat anak, lewat harta, lewat tahta, lewat kehidupan. Kita diuji oleh Allah Ta'ala. Mengapa Allah menguji? Bahkan sekelas kekasih Allah para nabi dan rasul pun Allah Ta'ala berikan ujian. Semakin tinggi kedudukan seorang hamba, semakin besar ujian dari Allah Ta'ala. Apa tujuannya? Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bilang, aku ingin melihat kualitas, kuantitas kalian sebagai seorang abdi, hamba sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebanyak apapun kita melupakan Allah, sejauh apapun kita meninggalkan Allah, sesibuk apapun hati kita kepada selain Allah, Allah senantiasa menanti taubat daripada hambanya. Ya ibadi, inni qaribun, wahai hambaku, aku dekat dengan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah dekat dengan kita melebihi urat nadi kita. Inni qaribun, aku dekat dengan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan fa inni yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah nyatakan pinangan cintanya bukan kepada orang yang banyak ibadah, bukan kepada orang yang banyak salat, bukan kepada orang yang banyak berpuasa. Itu bentuk kewajiban kita kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan. Namun Allah katakan inni uhibbut tawabin, aku cinta pinangan cinta ini Allah lantik, Allah berikan kepada siapa? Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan pula, orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Habib, kadang saya ini bertaubat, Beb, besoknya kepleset. Taubat lagi, Beb, maksiat lagi. Taubat lagi, Beb, jatuh lagi pada kubangan dosa. Bertaubat dan terus bertaubat kepada Allah sampai kita bosan berbuat maksiat. Tapi jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah sampai kita lupa bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hablum minallah, hubungan sama Allah indah. Allah pengampun, Allah pengasih, Allah maha penyayang. Tapi Rasulullah bilang, yang berat itu yang kedua, hablum minan nas. Hubungan kita sesama manusia. Ini yang paling repot. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai siapapun yang di bumi, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham la yurham. Orang yang enggak punya sifat kasih sayang itu tidak akan disayang oleh Allah yang maha penyayang. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita cinta terhadap lingkungan kita. Rasul ketika melihat seorang sahabat enggak sengaja membuang biji kurma, habis makan kurma enggak sengaja dia buang biji kurma, maka Rasulullah mengatakan, kamu orang yang kurang imannya. Jadi kalau ada suatu lingkungan, suatu masyarakat, di dalam lingkungan atau masyarakat tersebut kotor,
maka menandakan orang tersebut atau masyarakat tersebut adalah masyarakat yang kurang imannya. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada keimanan. Rasulullah dalam suatu perang yang dahsyat, perang Badar, bersama 313 sahabatnya, ketika perjalanan menuju perang Badar, di tengah jalan Nabi Muhammad melihat seekor induk anjing dengan anak-anaknya. Anjing dengan anak-anaknya sedang menyusui anak-anaknya. Ketika Rasulullah dengan para sahabatnya lewat, itu para sahabat mau menggeser anjing tersebut, maka Rasulullah bilang jangan. Sahabat bilang, kenapa ya Rasulullah? Anjing tersebut mempunyai hak di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, kita muter, kita cari jalan lain. Karena seekor anjing dan anak-anaknya, Rasulullah beliau muter, dia cari jalan lain karena kasih sayangnya kepada seekor anjing. Bahkan di zaman Nabi, ada seorang wanita ahli ibadah, wanita salihah. Ketika meninggal, Rasulullah meneteskan air matanya. Sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa kamu nangis? Rasulullah bilang, ini perempuan, atani Jibril. Jibril mengatakan, ini perempuan terancam azab kubur. Sahabat terbelalak, ya Rasulullah, fahiya salihah. Ini perempuan salihah, perempuan baik, ahli ibadah. Lihat, annas fahkum bizawahir. Manusia itu hanya sibuk memandang sesuai pandangan mata dan kacamatanya. Wallahu a'lam bidzati sudur. Tapi Allah yang maha mengetahui surga, neraka, baik, buruk, yang paling tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ahkamul hakimin. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Yang mempunyai wewenang untuk memuliakan siapapun yang baginya suatu kemuliaan, dan dia pun Allah yang maha mempunyai wewenang untuk menghinakan orang-orang yang baginya suatu kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah bilang, ini perempuan terancam azab kubur. Kenapa ya Rasulullah? Ternyata ini perempuan di rumahnya memelihara seekor kucing. Pernah satu kali dia keluar rumah, dia kunci di rumahnya, dia tutup pintu sehingga tidak ada akses buat kucing tersebut keluar rumah mencari makan dan minum. Lupa, gak sengaja. Ketika dia pulang, dia lihat kucingnya dalam keadaan sakit. Karena zalimnya terhadap seekor kucing tanpa disengaja, ini perempuan terancam azab kubur. Makanya Rasulullah pernah dalam suatu majelis lagi duduk sama sahabatnya, tiba-tiba datang seekor kucing. Itu sahabat mau ambil tuh kucing. Maka Rasulullah bilang jangan, biarin. Subhanallah, pinternya tuh seekor kucing, dia mengenal cinta sama Nabi Muhammad. Itu kucing dia jalan, dia merangkak di pangkuan Nabi, Nabi usap kepala kucing tersebut. Nabi menyampaikan khutbahnya. Tiba-tiba tuh kucing bangun, ngelihat segelas susu di hadapan Nabi. Itu kucing maju, mau menghirup susu tersebut. Ketika dia ingin meminum susu tersebut, karena gelasnya tinggi, susunya tinggal setengah, Rasulullah memiringkan gelas susu tersebut, diberikan minum kepada seekor kucing. Dalam riwayat lain, ada seorang wanita ahli maksiat. Tiap hari kerjaannya dia bermaksiat, berzinah, naudzubillah. Maka ketika ini perempuan meninggal, itu orang gak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Dibilang apain, ini orang-orang tukang maksiat, dia tukang zina, ngapain kita urus jenazahnya? Maka saat itu Rasulullah bilang, wahai sahabat, fa innaha maghfurulah. Sesungguhnya perempuan ini telah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaget semua sahabat. Ya Rasulullah, bi ai amal, dengan amal apa ini perempuan dapat ampunan dari Allah? Ini perempuan pernah satu kali dia pulang maksiat, di tengah jalan dia lihat ada seekor anjing kehausan. Kemudian dia cari mata air terdekat, dia ambil dengan sendalnya, diberikan minum kepada seekor anjing. Karena kasih sayangnya kepada seekor anjing, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Kita nggak tahu amalan mana besok yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang hamba
dia mengetahui dirinya mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, Rasul mengatakan la yasqa ba'daha abadan, maka ini orang gak bakal celaka selama-lamanya. Maknanya apa? Rasul bilang jangan pernah kita meremehkan dosa sekecil apapun, karena mungkin karena dosa tersebut mengundang murkanya Allah. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena mungkin karena kebaikan yang kecil tersebut di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasul bilang menjelang daripada pintunya Ramadan itu Nabi Muhammad beliau berduka cita. Itu Rasulullah sebelum masuk Ramadan di bulan Rajab dan Sya'ban beliau doa kepada Allah, Allahumma barik li fir Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, perpanjang umur saya, perpanjang waktu saya, sehingga saya ingin berjumpa kembali dengan bulan Rajab berikutnya ya Allah. Saya ingin berjumpa dengan bulan Sya'ban, dan berikan saya keberkahan di bulan suci Ramadan. Karena 3 bulan ini adalah anugerah yang paling besar yang Allah berikan hanya untuk umatnya Nabi besar Muhammad. Pak, Bu, ini kita umat akhir. Kita ini umat yang paling terakhir. Umurnya paling pendek. Badannya kecil-kecil. Ya maaf ya, begini keadaan kita umat akhir. Itu di zaman Nabi Musa. Ada seorang ibu datang curhat sama Nabi Musa. Ya Musa, ausabatni musibah. Wahai Musa, saya kena musibah. Kenapa Bu? Anak saya masih kecil udah meninggal. Padahal belum nikah, belum rumah tangga, belum bisa membalas jasa kepada saya. Nabi Musa nanya, berapa umurnya Bu? Umurnya baru 130 tahun. Umurnya baru 130 tahun. Itu Nabi Musa ketawa Bu. Ini ibu ngedengar Nabi Musa ketawa ngambek. Ya Musa istahzi ini, kamu ngeledek? Nabi Musa bilang bukan begitu Bu. Dalam kitab Taurat dikatakan bakal datang umat akhir zaman. Umurnya cuma 63 tahun. Kalaupun lebih, itu namanya pulsa tambahan. Saldo tambahan. 63 tahun. Maka itu ibu ya ta'ajab, kaget, tercengang. 63? Iya. Ya Musa, kalau umur saya cuma 63 tahun, saya akan gunakan sekali sujud kepada Allah Ta'ala, saya gak bakal bangun-bangun lagi. Menandakan umat Nabi terdahulu ibadahnya rajin, ibadahnya kuat. Tapi sekali saja berbuat dosa, maka habis pahalanya. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad yang dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah ada di alam semesta ini. Kita Allah jadikan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Rajab, disuruh taubat, bulannya Allah. Ini masuk bulan Rajab, handphone. Masuk bulan Rajab, sinetron. Masuk bulan Rajab, dunia. Masuk bulan Rajab, apa kata orang Sumedangnya? Paciweh. Mending MUI Majelis Ulama Indonesia ini mah ente Majelis Udar Ider. Ini keadaan kita. Padahal bulan Rajab balik. Biasa aja. Ditanya kenapa? Saya sehat Beb. Fisik saya kuat. Saya masih muda. Padahal Allah Ta'ala nyatakan iza jaa ajalukum. Kalau ajal datang menimpa kamu, kata Allah Ta'ala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa dipercepat, gak bisa diperlambat. Seandainya di pasar Sumedang ada orang yang mau menjual umur, walaupun hanya sesaat, maka kita akan berlomba-lomba membeli umur tersebut. Tapi wallah, setiap waktu yang menghilang daripada kehidupan kita menandakan kita semakin dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang kata Rasulullah, malamnya dia tertawa terbahak-bahak, sedangkan kain kafannya sudah keluar di toko. Wal iyadzu billahi min dzalik.